Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di pembelajaran jarak jauh bersama Bu Dian. Ini adalah materi dan pertemuan pertama kita, maka kita harus persiapkan semuanya dengan maksimal. Segera ambil alat tulismu dan juga bukumu karena pembelajaran akan segera dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup. Dengan kata lain, yang berarti bahwa semua tempat di muka bumi ini adalah ruang. Contohnya misalkan sekolah, rumah sakit, kantor polisi, terminal, pegunungan, dan juga pantai. Sedangkan interaksi antar ruang adalah keterkaitan antara ruang satu dengan yang lainnya, ataupun bisa dikatakan hubungan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Jika diartikan secara meluas, interaksi antar ruang itu dapat dikatakan sebagai cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya, dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah seperti yang kita lakukan saat ini melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh, karena terdapat dua ruang yang saling berkaitan. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu bentuk interaksi antar ruang. Bentuk interaksi antar ruang yang pertama itu ada pergerakan orang. Mengapa pergerakan orang bisa dikatakan sebagai bentuk interaksi? Karena terjadi perpindahan ruang dari ruang satu ke ruang yang lainnya, yaitu dari desa ke kota, sehingga terjadilah interaksi antar ruang. Bentuk yang kedua yaitu pergerakan barang. Selain pergerakan orang, barang juga bisa berpindah dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Contohnya, Pak Agus yang berada di Padang membeli batik secara online di Yogyakarta. Di situ terdapat perpindahan ruang dari batik yang berada di Yogyakarta lalu dikirim ke Padang. Bentuk interaksi yang ketiga yaitu adalah komunikasi. Pada komunikasi, bentuk interaksi antar ruang yang terjadi yaitu adalah pertukaran atau perpindahan informasi dan gagasan. Sebagai contoh, kita menonton berita di televisi. Kita berada di ruang yang berbeda, tetapi kita bisa menerima informasi yang ditampilkan di televisi. Contoh yang lainnya adalah dengan melalui media komunikasi telepon. Dengan media telepon, orang yang berada di antara ruang yang berbeda dapat saling bertukar informasi. Bahasan selanjutnya yaitu syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi akan terjadi jika terdapat wilayah-wilayah yang berbeda hasil komoditasnya. Seperti contoh gambar yang Ibu tampilkan. Di situ terdapat dua orang pedagang yang berbeda asal. Ada yang berasal dari daerah pegunungan dengan hasil buah dan sayuran, dan ada pedagang yang berasal dari daerah pantai dengan hasil ikan. Dengan perbedaan tersebut, mereka dapat saling melengkapi sehingga terjadilah interaksi antar ruang. Syarat yang kedua yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara dapat terjadi jika terdapat pilihan alternatif yang lebih baik. Perhatikan gambar yang ditampilkan. Di gambar tersebut terdapat 3 wilayah, yang dimana wilayah A banyak menghasilkan sayur, sedangkan wilayah B dan C sama-sama menghasilkan ikan. Tetapi jarak tempuh dari wilayah A ke wilayah B lebih jauh dibandingkan dari wilayah A ke wilayah C. Sehingga interaksi antara wilayah A dan wilayah C
itu lebih kuat dibandingkan interaksi antara wilayah A ke wilayah B. Karena jarak tempuh wilayah A ke wilayah B itu lebih jauh dibandingkan dengan jarak tempuh dari wilayah A ke wilayah C. Syarat berikutnya yaitu adalah kemudahan transfer, yang dipengaruhi oleh biaya transportasi, jarak yang ditempuh, dan kelancaran sarana dan prasarana. Sebagai contoh, jika seseorang akan melakukan kegiatan perdagangan di luar wilayahnya, maka ia pasti akan mempertimbangkan 3 hal tersebut. Yang pertama tadi itu adalah jarak yang ditempuh, yang kedua biaya yang digunakan, dan yang ketiga adalah kelancaran sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut. Jika 3 hal tersebut dapat memudahkan perpindahan barang dan jasa, maka interaksi antar ruang dapat terjadi. Begitupun sebaliknya, jika hal tersebut malah mempersulit perpindahan barang dan jasa, maka interaksi antar ruang tidak akan pernah terjadi. Sekian materi kita pada hari ini. Sekarang kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Jangan lupa kumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.